Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Cekungan Kutai di kelas studi Cekungan. Dengan anggota kelompok, saya Fadil Muhammad Akbar. Saya Muhammad Farudin Yusra. Saya Akbar Fitrianto. Dan saya Femita Inayah. Nah, untuk Cekungan Kutai terletak di Pulau Kalimantan, tepatnya di bagian Kalimantan Timur. Nah, ini yang pertama ada kondisi geologi Cekungan Kutai. Cekungan Kutai terletak di Tenggara Sundaland dan dipengaruhi oleh tiga lempeng tektonik aktif utama dunia, yaitu ada Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik. Beragam aktivitas tektonik regional ini mempengaruhi pembentukan cekungan Kutai, seperti sebagian besar cekungan di Indonesia bagian barat. Cekungan Kutai mulai terbentuk pada Eosen Tengah. Menurut Van der Waart dan Armin tahun 1992, cekungan Kutai terbentuk sebagai cekungan ekstensional yang muncul pada Eosen Tengah. Kemudian untuk stratigrafi cekungan Kutai ada beberapa bagian dimulai dari basementnya. Pertama, basementnya ini memiliki batuan dasar yang tersusun dari batuan berumur jura hingga kapur awal, tersusun atas peridotit, serpentinit, gabbro berlapis, gabbro masif, basal, rijang, metasedimen silika. Menurut Moss Ki Hamahalok, formasi ini dilendapkan secara tidak selaras di atas batuan dasar roviolit dan terdiri dari material kipas aluvial seperti pasir, konglomerat, serta mengandung tubuh saluran atau channel body. Menurut Moss dan Chamber tahun 1999. Dilanjutkan dengan formasi berion, tersusun menjadi dengan formasi Ki Hamahalok pada periode Eosen. Komposisinya berupa sistem delta berpasir yang terlihat di bagian utara cekungan, khususnya di dalam struktur graben. Dengan litologinya yaitu ada batu lempung, batu pasir, kontinental, batu bara, serta batu pasir marin fluvio-deltaik dengan sedikit batu gamping. Kemudian dilanjutkan dengan formasi Kedango, terendapkan pada akhir Oligosen, tersusun atas batu gamping dengan sisipan napal dan batu lanau gampingan. Di bagian utara cekungan, formasi ini menjadi dengan formasi Atan, menurut Moss dan Chamber tahun 1999. Kemudian dilanjutkan dengan formasi Pamaluan, di mana memiliki umur pengendapan Oligosen akhir hingga Miosen tengah, yang selaras menindih formasi Bubulu. Formasi ini terdiri dari endapan turbidit, berupa batu lempung dan batu serpih, yang diselingi oleh lapisan napal dan batu pasir. Kemudian dilanjutkan oleh grup Bulu yang tersusun atas dua formasi, yaitu formasi Marwat dan formasi Palau Balang, yang diendapkan secara menjari. Formasi Marwat didominasi oleh batu gamping, sedangkan formasi Palau Balang terdiri dari batu lampung Lanawan dengan sisipan batu gamping. Kemudian dilanjutkan di atasnya lagi terdapat grup Balikpapan yang terdiri atas dua formasi, yaitu formasi Mentawir dan formasi Galingseh, yang mana terendapkan menjadi pula dan terletak pada bagian atas Miosen Tengah dan terletak di atas grup Bulu. Kemudian lanjutan dari grup Balikpapan, formasi Mentawir ini memiliki litologi masif yang berbutir halus sedang, berlapis dengan serpih, lanau, dan batu bara, serta diendapkan di lingkungan delta. Formasi ini menjadi dengan formasi Galingseh yang terdiri atas batu pasir, batu lanau, batu lempung, dan batu gamping pada lingkungan aretik tengah. Terakhir ada grup Kampung Baru yang diendapkan pada Miosen akhir hingga Pliocen. Litologinya tersusun atas pasir kuarsa, batu gamping, napal, batu lanau, batu lempung pasiran, lignit, dan sisipan batu bara. Selanjutnya, evolusi tektonik cekungan Kutai. Dalam mekanisme awal pembentukan cekungan Kutai ini dipengaruhi oleh proses rifting yang dikaitkan dengan mekanisme slab rollback, yaitu mundurnya slab akibat subduksi dari beberapa arah. Subduksi tersebut adalah subduksi dari proto Laut Cina Selatan di barat Laut Kalimantan dan mikrobenua Makassar Utara yang tersubduksi ke arah barat laut dan menghasilkan proto Meratus Utara. Proses subduksi ini dilanjutkan oleh mikrokontinen Banggai Sula di timur Sulawesi yang terus berlanjut menuju timur laut Kalimantan. Selanjutnya, pada Kretasius akhir, mikrobenua Banggai Sula tersubduksi ke dalam mikrobenua Makassar Utara. Kemudian, pada kelompok Embaluh dan Selangkai diendapkan sebagai sedimen busur muka hingga Eosen. Kelompok tersebut merupakan bagian dari Thin Reef yang berumur Eosen tengah hingga akhir. Sehingga, menurut Bahtiar
BKK 2013 diperkirakan bahwa proses buringan atau rollback ini terjadi pada Paleosen hingga Eosen awal pada lempeng Proto Laut Cina Selatan. Next. Kemudian pada Middle Eosen hingga akhir Eosen terjadi rifting di subcekungan Kutub Hulu dan Hilir yang mulai terbentuk. Sementara itu, proses rifting di subcekungan Makassar Utara dan cekungan Lariang terus berkembang. Dan Selat Makassar yang terletak pada subcekungan Makassar Utara berada pada lingkungan laut, sebagaimana ditunjukkan oleh kehadiran batuan karbonat pada Makassar Height atau Tinggi Isolasi. Dan pada Oligosen awal hingga Oligosen akhir terjadi penurunan baik pada cekungan Kutai maupun cekungan Lariang. Selanjutnya pada Late Eosen selanjutnya pada periode Oligosen akhir hingga Miosen awal, mikrobenua Lawsonia bertukar dengan blok Schwaner dan bagian timur Laut Schwaner yang menyebabkan terjadinya inversi batuan dasar yang terjadi hingga Miosen akhir. Proses inversi ini menyebabkan sesar-sesar pembatas teraktivasi kembali di subcekungan hulu dan bagian atas subcekungan Kutai Hilir, dan subcekungan Kutai Hilir bawah dan subcekungan Makassar Utara mengalami penurunan atau subsidence. Kemudian akan dibahas mengenai petroleum system yang berkembang di cekungan Kutai. Untuk petroleum system sendiri yang dibahas yaitu mengenai source rock, reservoir rock, seal rock, trap, dan proper time of migration. Untuk gambar yang ada di samping itu merupakan contoh hydrocarbon play yang berkembang di cekungan Kutai yang akan dibahas selanjutnya. Next. Jadi batuan induk yang ada pada cekungan Kutai secara umum itu terdapat 3 potensi yang dapat diidentifikasi, yaitu berupa coal, shell karbonatan, dan marine mudstone. Menurut Peterson tahun 1997. Untuk yang pertama, coal itu banyak terpreservasi pada Miosen tengah akibat adanya kenaikan muka air laut dan penurunan cekungan sehingga terjadi agregasi dengan erosi yang minimum. Batu bara ini pun memiliki kandungan TOC dan genetik potensial rata-rata sebesar 65% dan 175 mg per gram menurut Peterson 1997. Next. Untuk source yang kedua yaitu berupa batuan shell karbonatan, yaitu batuan yang berasosiasi dengan lingkungan pengendapan tidal delta, plain hingga delta front. Butir-butir material pada shell ini dapat diidentifikasi memiliki kemiripan dengan mineral yang dijumpai pada masalah batu bara, sehingga shell karbonat ini dapat diinterpretasikan sebagai hasil rework dan transportasi dari erosi material organik dari batu bara itu sendiri. Shell karbonatan itu yang diidentifikasi itu memiliki nilai TOC sebesar 20% dan genetik potensial berkisar antara 20 sampai 60 mg per gram. Lalu yang selanjutnya yaitu ada marine shell, itu memiliki sebaran material organik yang melimpah dan memiliki komponen mineral yang mirip dengan dua litologi sosok sebelumnya yaitu coal dan shell karbonatan. Marine shell sendiri ini melingkupi 100% dari suksesi stratigrafi pada lingkungan pengendapan distal, yaitu dari daerah Prodelta hingga ke Batial. Untuk marine shell sendiri ini memiliki kandungan TOC rata-rata 0,5 sampai 1% dan GP 2 mg per gram. Next. Lalu berdasarkan analisis kinetik dari batuan induknya, ketiga jenis source rock tadi itu merupakan source rock kinetik tipe 3, yaitu dengan memiliki produk dari katagenesis dari minyak menjadi gas dan bukan merupakan metagenesis kerogen menjadi gas. Source rock ini sendiri termasuk kebanyakan itu termasuk ke dalam grup berbuluh yang memiliki umur Miosen awal hingga Miosen tengah bagian awal. Next. Lalu selanjutnya mengenai reservoir rock. Jadi pada cekungan Kutai, reservoir yang berkembang itu merupakan reservoir batu pasir dari sedimen deltaic. Reservoir batu pasir ini sendiri terbentuk akibat adanya progredasi yang terus berlanjut ke arah timur pada Miosen tengah. Kemudian ditinjau dari evolusi tektonik secara regionalnya, inversi yang terjadi pada Paleodeposenter itu berperan dalam menyuplai batu pasir kaya kuarsa yang membentuk reservoir pada cekungan. Pada cekungan Kutai sendiri, tidal dan marine sandbar itu memiliki kualitas yang kurang efisien dibandingkan dengan channel pada delta plain, karena cenderung memiliki dip yang tidak menerus dan memiliki properti reservoir yang kurang baik, yaitu porositas dan permeabilitas yang kurang baik. Next. Kemudian membahas mengenai seal rock ataupun batuan tudung. Secara umum batuan tudung yang ada di cekungan Kutai itu terdiri atas shell halus berlaminasi yang terendapkan pada lingkungan pengendapan delta front hingga prodelta. Lalu ada mudstone dan claystone dari setting laut dangkal, dan kemudian ada serpihan organik yang juga berfungsi ganda sebagai batuan induk. Batuan-batuan tudung ini kemudian terbentuk secara interkalasi dengan reservoir deltaic sehingga menciptakan sistem perangkap stratigrafi dan struktural yang efisien. Next.
Kemudian untuk contohnya yaitu di bagian delta Mahakam, endapan Mattmerin dan Clay Ridge delta Fern yang sangat melimpah itu berfungsi sebagai regional silnya. Lalu contoh selanjutnya itu ada di Anticlinorium Samarinda, yang mana sil itu terbentuk dari lapisan serpi regional yang terlipat dan termampatkan akibat gaya tektonik. Jadi selain sebagai source rock, dia juga berperan sebagai batuan tudung. Kemudian sil memungkinkan pembentukan perangkap struktur antiklin dibatasi oleh sepih. Migrasi lateral hidrokarbon di bawah sil itu menyebabkan akumulasi yang besar di bawah puncak-puncak struktur itu sendiri. Next. Kemudian membahas mengenai trap ataupun jebakan yang berkembang di cekungan Kutai. Jadi di cekungan Kutai itu sendiri mayoritas jebakan hidrokarbonnya itu berupa jebakan struktur, yaitu berupa antiklin 3 dimensi dan penutupan akibat adanya sesar. Contohnya yaitu ada di lapangan besar seperti di lapangan Badak, Handil, Bekapai, dan Ataka, yaitu dijumpai trap berupa struktur antiklin 4 arah yang dihasilkan oleh adanya inversi tektonik. Selain itu, peran sesar itu juga penting, baik itu sesar normal maupun sesar terbalik atau sesar naik, itu dapat membentuk adanya perangkap. Misalnya, adanya dengan adanya footwall traps ataupun anti-clean sesar. Next. Dan ini pembahasan mengenai trap yang berkembang di cekungan Kutai, yaitu yang pertama trap struktural, yaitu berupa lipatan atau sesar. Jadi kebanyakan lapangan migas yang ada di cekungan Kutai itu berada pada anti-clean yang memiliki arah north northeast hingga south southwest, yang mana di Samarinda Anticlinorium itu contohnya itu terbentuk dari adanya tektonik kompresi yang ada pada kala Plio sampai Pleistocene. Kemudian mekanisme bentukan lipatan ini berkaitan dengan adanya tumbukan lempeng dan inversi pada sesar awal yang terjadi pada zaman Kapur. Sesar geser dan norma aktif juga mempengaruhi trap. Misalnya contohnya yaitu adanya sesar normal besar di sepanjang delta Mahakam yang menciptakan adanya rollover anticline sebagai perangkap sekunder. Lalu adanya reaktivasi sesar normal sebagai sesar terbalik itu juga menghasilkan anticline inversi. Next. Kemudian trap stratigrafi yaitu berkaitan dengan adanya akumulasi pasir deltaik yang sering berair tersisip atau dengan adanya pinch out secara lateral ke lapisan yang kedap ataupun memiliki persentase permeabilitas buruk di bagian dasarnya. Itu kemudian membentuk perangkap stratigrafi. Contohnya yaitu batuan berupa batu pasir itu kemudian sering berhenti mendadak jauh dari sumber dan terperangkap oleh lapisan serpih di atasnya. Kemudian batu pasir itu dapat berperan sebagai reservoir dan lapisan serpih di atasnya itu berperan sebagai batuan tudungnya yang kemudian gabungan dari dua batuan itu membentuk sebuah trap. Kemudian tipe stratigrafi ini sendiri sulit dideteksi oleh seismik dua dimensi secara tradisional, namun memerlukan eksplorasi yang lebih modern untuk menunjukkan potensi signifikan dari adanya perbatasan fasies. Contohnya penyelidikan lebih lanjut menemukan bahwa play utama yang berikutnya di Kutai itu berupa reservoir stratigrafi yang ditemukan di sayap-sayap dari struktur utama yang berkembang di cekungan Kutai. Next. Lalu ada kombinasi yaitu trap struktur stratigrafi, yaitu berupa adanya kombinasi antara struktur berupa lipatan dan adanya perubahan fasies. Contohnya itu seperti antikline yang terpotong oleh batuan kanal delta ataupun saluran pesisir yang memiliki penutupan dua arah sekaligus serta adanya pinch out lateral. Itu contohnya ada di lapangan sebelah. Lalu selanjutnya itu ada trap hidrodinamik. Jadi beberapa lapangan di cekungan Kutai itu menampilkan fenomena tilted hydrocarbon context ataupun kontak fluida miring akibat adanya aliran formasi yang kuat. Contohnya yaitu di lapangan Badak, Semberah, Tamboret, dan Perciko, yaitu terdapat kemiringan kontak antara minyak dan air yang menunjukkan pengaruh aliran lateral air formasi. Kondisi seperti ini itu berpotensi menciptakan hydrodynamic traps, yaitu perangkap yang terbentuk oleh adanya perbedaan tekanan fluida dan tidak dipengaruhi oleh geometri dari batuannya itu sendiri. Next. Lalu selanjutnya itu berkaitan dengan proses migrasi dari hidrokarbon yang ada di cekungan Kutai. Jadi untuk migrasi primer dari source rock menuju ke reservoir rock itu berlangsung vertikal dari serpi organik ke atas melalui pori-pori dan bakahan, dan kemudian terjadi migrasi sekunder yaitu terjadi umumnya lateral ke reservoir di atasnya yaitu berupa batu pasir deltaik melalui adanya sistem sesar ataupun ke sepanjang dari reservoir rock itu sendiri yang ditutupi oleh batuan tudung. Kemudian adanya overpressure atau tekanan berlebih itu terjadi akibat adanya sedimentasi cepat yang mempercepat proses migrasi dan juga menyebabkan beberapa kasus kebocoran ataupun kemiringan pada kontak antara gas dan air. Lalu untuk di cekungan Kutai sendiri, migrasi hidrokarbon itu dominan terjadi secara lateral dan mengikuti updip dari timur ke barat serta dari daerah distal menuju ke proksimal. Migrasi ini sendiri dikontrol utama oleh arah struktural dip kecuali pada beberapa channel yang memiliki keselarasan yang miring dengan dip itu sendiri. Next.
Oke, masuk ke dalam konsep eksplorasi. Jadi aktivitas eksplorasi di Cekungan Kuta ini sendiri itu dimulai sejak tahun 1897 oleh Kompani Belanda dengan ditemukannya adanya rembesan minyak alami atau oil seeps di Antiquarium Samarinda pada sumur Luit I dekat Sanga-Sanga. Next. Kemudian berkembangnya eksplorasi ini pada tahun 1960-an itu terdapat survei geofisika pertama kali. Lalu pada tahun 1970 itu ditemukannya Ataka Field yang berada di lepas pantai dengan lapangan yang ditemukan yaitu oleh PSC Unokal dan Inpex. Lalu Total Energies bersama dengan JAPEX itu menemukan Bukapai Fields pada tahun 1972, Tunu pada 1973, Handil dan Tambora pada 74 yang masih beroperasi hingga sekarang dengan lapangan lainnya yaitu Sisi, Nubi, dan Paciko Fields. Data ini diambil dari KSDM tahun 2022. Lalu di samping itu ada beberapa lapangan yang berada di Blok Makam. Next. Kemudian bagaimana eksplorasi saat ini? Lanjut. Pada eksplorasi yang berlangsung saat ini itu ada prospek terbaru. Ini data diambil dari publikasi Mesiani et al. Pada tahun 2024 kemarin. Itu ditemukannya prospek berupa gas pada cekungan Kutai dengan volume total sebesar 5 triliun kubik feet dan kondensat hingga 400 million barrels of oil pada 85 km lepas pantai di perbatasan pantai Kalimantan Timur di Selat Makassar. Kemudian eksplorasi ini itu dilakukan oleh Eni, salah satu perusahaan energi yang terintegrasi asal Italia pada tahun 2023 kemarin. Dengan penemuan ini didapatkan oleh adanya eksplorasi sumur Geng Nord 1 dengan kedalaman itu sekitar 5.025 meter atau sekitar 5 km dengan 1.974-nya itu ada di bawah air di perbatasan antara air dan dasar lautan. Kemudian pengobaran ini menunjukkan adanya potensi gas dengan ketebalan 50 meter pada reservoir batu pasir dengan sifat petrofisika yang sangat baik berumur Miosen. Lanjut. Lalu bagaimana dengan eksplorasi pada lapangan yang telah beroperasi lama? Pada sumur ya, pada lapangan yang lama seperti Tunu dan Ataka itu dilakukan upaya dalam melakukan eksplorasi lanjutan atau advanced exploration dengan melakukan revitalisasi pemahaman geologi bawah permukaan seperti integrasi data dan pengetahuan, pemrosesan ulang seismik dan data sumur baru dengan menggunakan tiga dimensi data seismik dengan superior seismik FWI, FWI, QPSDM 2020, kemudian adanya pembaharuan konsep bawah permukaan, di mana ketiga data elemen tersebut merupakan tiga elemen utama yang digunakan dalam melakukan eksplorasi lebih lanjut pada Mansur Basin. Ini diambil dari Urianto et al. 2024. Oke, next. Ini merupakan referensi yang kami gunakan dalam penyusunan presentasi ini. Kami ucapkan terima kasih atas